adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Mari teman-teman, kita lanjutkan latihan soal biologi ujian akhir sekolah semester 2 kelas 10. Di sini kita akan latihan soal dari nomor 11 sampai nomor 20. Nomor 11. Tenaga pasang surut air laut yang digunakan sebagai pembangkit listrik sesuai dengan pernyataan berikut, kecuali. Nah, di soal ini berarti kita harus mencari pernyataan yang salah. A. Memiliki prinsip yang sama dengan pembangkit listrik tenaga air. Nah, apakah pernyataan ini benar? Ya, betul. Pernyataan ini benar. Karena pembangkit listrik tenaga air dengan pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut ini sama-sama menggunakan prinsip energi kinetik fluida. Apa itu energi kinetik fluida? Energi kinetik fluida adalah energi yang dihasilkan dari kecepatan air mengalir. Nah, energi kinetik yang dihasilkan dari air tersebut akan menggerakkan turbin sehingga turbin akan membuat energi listrik. Jadi pernyataan yang A benar. Yang B, pasang surut air laut lebih dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari. Nah, ini pernyataannya salah. Karena pasang surut air laut lebih dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan. Jadi opsi yang B salah, opsi yang C benar. Opsi yang D, perbedaan ketinggian pasang surut minimal 5 meter. Nah, ini benar. Karena syarat untuk membuat pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut, daerah tersebut harus memiliki ketinggian pasang surut yang signifikan, yaitu minimal 5 meter. Kemudian yang E, membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, ini juga benar. Karena untuk membuat pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut ini membutuhkan teknologi yang terbaru yang sehingga harganya jauh lebih mahal dibandingkan kalau kita membuat pembangkit listrik dengan batu bara saat ini gitu. Jadi jawabannya nomor 11 adalah yang B. Soal nomor 12. Energi biomasa lebih potensial dikembangkan di wilayah pedesaan. Hal ini disebabkan oleh faktor utama yaitu A. Mudah diolah, B. Lebih mudah dalam transportasi, C. Ketersediaan bahan melimpah, D. Peralatan lebih tersedia, E. SDM lebih banyak. Oke, perlu teman-teman ingat bahwa energi biomasa adalah energi yang dapat diperoleh dari bahan-bahan organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan limbah. Di pedesaan, masih banyak tersedia lahan pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Nah, dari lahan pertanian tersebut, kita bisa mendapatkan limbah pertanian. Dari peternakan, kita bisa mendapat kotoran dari ternak. Dan dari perkebunan, kita bisa juga mendapatkan sisa tanaman. Sehingga di desa, akan banyak ketersediaan bahan melimpah untuk membuat energi biomasa. Dari penjelasan tersebut, maka jawabannya yang tepat adalah yang C. Soal nomor 13. Berikut ini yang tergolong gas rumah kaca, yaitu untuk menjawab soal ini, kita langsung saja melihat gambar. Ini adalah gambar proses dari efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca itu adalah fenomena alam di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi karena adanya gas-gas tertentu. Nah, apa aja gas tersebut? Nah, ini ada beberapa gas. Yang pertama itu ada CO2. CO2 atau karbon dioksida itu adalah gas yang berasal dari hasil respirasi makhluk hidup. Tapi dia juga bisa berasal dari hasil pembakaran. Kemudian ada CH4 atau gas metana. Secara alami dia berasal dari hasil pembusukan materi organik, tapi bisa juga berasal dari pertanian dan peternakan. Kemudian ada gas NO2 atau dinitrogen oksida.
Nah, N2O ini juga bisa berasal dari proses nitrifikasi dan denitrifikasi oleh bakteri. Tapi dia juga bisa berasal dari pembakaran biomasa. Nah, yang tidak alami itu adalah CFC. CFC ini hasil dari pendinginan ruangan seperti AC dan kulkas. Prosesnya, ketika sinar matahari masuk ke dalam atmosfer bumi, sebagian akan diserap oleh permukaan bumi, ada juga yang dipantulkan. Nah, yang diserap oleh permukaan bumi ini akan menyebabkan permukaan bumi memantulkan energi dalam bentuk radiasi inframerah ke atmosfer bumi. Kemudian, karena adanya gas-gas rumah kaca ini yang juga lepas dari atmosfer bumi, atau mereka berada di atmosfer bumi, nah, gas-gas itulah yang akan menyerap si radiasi inframerah tersebut. Kemudian, gas inframerah tersebut akan dipancarkan kembali atau dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Jadi, yang panasnya tadinya keluar bumi, yang ke atmosfer bumi, dipantulkan kembali ke dalam bumi. Sehingga di bumi panasnya akan semakin bertambah. Dan sebenarnya kalau dalam kondisi yang normal atau kadarnya normal itu fungsinya untuk menghangatkan bumi gitu. Namun gas-gas rumah kaca ini pada saat ini sudah sangat banyak, melebihi dari kadar normalnya, ditambah tidak adanya lagi pohon ya atau penyerap yang mampu menyerap gas-gas tersebut, termasuk tumbuhan yang dapat menyerap CO2. Sehingga karena kadarnya terlalu banyak, gas inframerah yang dipantulkan pun akan semakin banyak di permukaan bumi dan bumi akan terasa semakin panas. Oke, untuk jawaban nomor 13 berarti adalah CO2, N2O, CH4, dan CFC. Jawabannya yang D. Soal nomor 14. Udara sebagai salah satu komponen abiotik berperan untuk menunjang kehidupan penghuni ekosistem. Udara di atmosfer mengandung gas dengan komposisi yang permanen. Nitrogen merupakan salah satu kandungan gas terbesar di atmosfer. Namun, tumbuhan, hewan, dan manusia tidak bisa memanfaatkan nitrogen secara langsung, melainkan dimanfaatkan dalam bentuk A. Nitrat, B. Fosfat, C. Sulfur, D. Hidrogen sulfida, E. Asam sulfat. Oke, mari mengingat siklus nitrogen. Seperti yang kita ketahui bahwa nitrogen itu sangat bermanfaat bagi tumbuhan dan sangat dibutuhkan. Namun nitrogen dalam udara bebas yaitu bentuk N2 itu tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan, melainkan harus diubah terlebih dahulu menjadi unsur yang lebih kecil atau lebih sederhana. Dalam prosesnya, nitrogen di alam bebas itu akan diikat oleh bakteri pengikat nitrogen, kemudian diendapkan ke dalam tanah. Nitrogen N2 akan diubah menjadi dalam bentuk NH3 atau amonia. Kemudian amonia inilah dengan bantuan bakteri nitrifikasi, melalui proses nitrifikasi, dia akan berubah menjadi nitrit. Kemudian nitrit akan diubah menjadi nitrat. Nitrat atau NO3 inilah yang dapat diserap oleh akar tumbuhan. Jadi, tumbuhan dapat memanfaatkan nitrogen dalam bentuk nitrat. Jawabannya yang A. Soal nomor 15. Perhatikan interaksi pada gambar berikut. Populasi predator ditentukan oleh ketersediaan mangsa, sedangkan populasi mangsa ditentukan oleh besar kecilnya populasi predator. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Oke, kita baca sekali lagi pernyataan soalnya. Populasi predator ditentukan oleh ketersediaan mangsa. Sebaliknya, populasi mangsa ditentukan oleh besar kecilnya populasi predator. Kalau dari pernyataan ini menunjukkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara predator dengan mangsa. Ketika mangsanya banyak, maka populasi predator juga bisa semakin banyak karena banyak makanannya. Dan ketika ketika populasi predatornya banyak, maka populasi mangsanya bisa kecil karena banyak yang dimakan oleh predator gitu. Berarti dari pernyataan ini kita tahu kalau ada hubungan
saling mempengaruhi nih antara populasi predator dengan populasi mangsa. Oke, sekarang kita lihat dari opsi di soal. Yang A, predator tidak dapat mengontrol jumlah populasi herbivora. Nah, ini salah. Karena harusnya dapat mengontrol ya, kalau dari pernyataan soal tadi. Kemudian yang B, predator dapat mengganggu kondisi populasi herbivora. Nah, karena ada kata mengganggu, ini konotasinya negatif. Sehingga kalau negatif tidak menunjukkan adanya keseimbangan ekosistem. Gitu. Oke, yang C, keberadaan populasi predator dikontrol oleh keberadaan herbivora. Nah, ini betul. Karena tadi adanya hubungan saling mempengaruhi antara predator dengan mangsa. Mangsanya di sini adalah si herbivora. Kemudian kalau kita lihat dulu yang pilihan D, predator dan mangsanya tidak saling mempengaruhi kondisi ekosistem. Nah, ini salah ya, karena dia saling mempengaruhi. Kemudian yang E, predator dan mangsanya akan menyesuaikan kondisi ekosistem. Nah, ini terlalu umum dan tidak spesifik atau bukan menjadi kesimpulan dari pernyataan soal ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 16. Hujan asam diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Hujan secara alami bersifat asam karena karbon dioksida di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Jenis asam dalam hujan ini sangat bermanfaat karena membantu melarutkan mineral dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan binatang. Peristiwa hujan asam dapat ditemukan di daur. Oke, kita sekalian lihat gambarnya. A. Oksigen. Pada siklus oksigen hanya terlihat di sini adanya CO2 dan O2 saja, tidak ada peristiwa hujan asam. Kemudian B. Siklus atau daur nitrogen. Daur nitrogen kita sudah lihat di beberapa soal sebelumnya dan juga tidak ada peristiwa hujan asam. Kemudian yang C. Siklus karbon. Ini siklus karbon, di sini juga tidak terjadi hujan asam. Kemudian D. Fosfor. Siklus fosfor juga tidak terlihat adanya hujan asam. E. Sulfur. Nah, di daur sulfur, kalau kita lihat gambarnya di sini ada nih hujan asam. Nah, peristiwa hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida atau SO2 yang dilepaskan ke atmosfer bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat. Kemudian turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Oke, maka peristiwa hujan asam dapat ditemukan di daur sulfur. Jawabannya yang E. Soal nomor 17. Berdasarkan gambar di bawah, tahapan yang tepat untuk mengisi nomor 4 adalah A. Transpirasi, B. Evaporasi, C. Kondensasi, D. Presipitasi, E. Infiltrasi. Oke, ini adalah gambar dari siklus air. Apakah teman-teman masih ingat apa proses nomor 1? Ya, nomor 1 itu adalah proses evaporasi, di mana penguapan air yang ada di permukaan bumi, di permukaan seperti di laut, sungai, danau gitu ya, akan menguap menjadi bentuk gas karena ada bantuan atau ada cahaya matahari. Kemudian yang kedua ini transpirasi, air yang ada di tumbuhan juga akan menguap. Nah, yang ketiga ini adalah kondensasi, yang dimana tadi penguapan itu kan air dari bentuk cair menjadi gas. Kemudian kalau kondensasi, gas yang tadi sudah di atmosfer akan berubah lagi menjadi titik-titik air. Dan titik-titik air yang mengumpul akan menjadi awan. Kemudian ketika sudah awan itu berat atau terlalu banyak titik-titik airnya tadi, maka akan terjadi hujan atau presipitasi atau proses turunnya hujan gitu ya. Kemudian yang ini nomor 4 ya. Kemudian ketika sudah terjadi hujan, airnya akan mengalir kembali melalui tanah. Ini ada proses infiltrasi yang nomor 5 dan kembali ke permukaan bumi seperti pada laut, sungai ataupun pada danau. Oke, maka proses nomor 4 ini adalah proses presipitasi. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 18. Di suatu ekosistem sungai terdapat seekor ikan nila
beberapa planaria, dan sekumpulan tumbuhan air. Kalimat yang dicetak miring tersebut dalam ekosistem disebut A. Populasi, B. Komunitas, C. Ekosistem, D. Individu, E. Produsen. Mari kita mengingat kembali apa pengertian dari opsi atau pilihan jawaban tadi. Individu adalah ketika hanya ada satu ekor dan satu jenis, gitu ya. Kalau kumpulan dari individu atau terdiri dari beberapa ekor namun dia sejenis, maka disebut dengan populasi. Kumpulan dari populasi berarti beberapa jenis yang berkumpul menjadi satu namun tidak disebutkan adanya interaksi, maka dia disebut komunitas. Kumpulan dari komunitas-komunitas yang berada di dalam satu tempat dan kemudian mereka saling berinteraksi, maka disebut dengan ekosistem. Kalau di soal dia bilangnya ada seekor ikan nila, beberapa planaria dan sekumpulan tumbuhan air. Di sini kita lihat ada 3 jenis makhluk hidup ya, ada 3 jenis makhluk hidup. Karena ada 3 jenis makhluk hidup dan ada yang berbentuk populasi ataupun individu, maka dia adalah dalam bentuk makanya dia akan disebut dalam bentuk komunitas. Jadi jawabannya yang B. Nomor 19, perhatikan gambar diagram daur karbon. Proses yang terjadi pada X dan Y secara berturut-turut adalah, yang ditanya adalah X ini dan Y yang ini. X ini adalah karbon dari atmosfer ke tumbuhan. Maka pada saat apa tumbuhan itu bisa menyerap karbon? Yaitu pada saat terjadi proses fotosintesis. Kemudian arah panahnya dari tumbuhan ke bakteri dan jamur pengurai. Ini juga dapat arah panah dari bakteri dan hewan. Nah, berarti terjadi proses dekomposisi di sini. Maka X adalah aliran karbon CO2 dari atmosfer ke tumbuhan, yaitu pada proses fotosintesis, dan Y adalah penguraian oleh bakteri dan jamur, kemudian aliran karbon dari makhluk hidup ke atmosfer. Jadi jawabannya untuk soal nomor 19 adalah fotosintesis dan dekomposisi, D. Soal terakhir yaitu soal nomor 20. Peranan pengurai dalam siklus nitrogen adalah A. Memfiksasi N2 menjadi amoniak, B. Membebaskan amoniak dari senyawa organik, C. Mendetrifikasi amoniak, D. Mengubah amoniak menjadi nitrat, E. Menggabungkan nitrogen menjadi asam amino dan senyawa organik. Oke, kita lihat gambar ini. Pengurai atau dentriforce ini berada di panah yang ini. Pengurai akan memecah senyawa senyawa nitrogen yaitu protein dan asam nukleat menjadi senyawa amonia atau NH4. Kemudian NH4 atau amonia dengan bantuan bakteri nitrifikasi baru akan menjadi nitrit, kemudian nitrit menjadi nitrat. Nitrat ini yang baru akan mampu diserap oleh tumbuhan. Maka jawaban yang tepat untuk peran pengurai dalam siklus nitrogen adalah yang B, membebaskan amoniak dari senyawa organik. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau